Itu juga salah satu perilaku yang tidak mencerminkan seorang oknum kepolisian yang ketika memang dia tetap melakukan hal itu, ya bisa saja dia diganti kan, itu saja. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Basir telah meluangkan waktunya sehingga bisa melakukan wawancara dengan kami. Saya di sini selaku perwakilan dari kelompok 3. Baik, langsung saja Pak. Kira-kira bagaimana menurut Bapak dari pihak kepolisian menangani kasus-kasus yang melibatkan perilaku tidak bijak, ketidakadilan, ketidakmampuan dalam mengendalikan diri, sikap negatif, dan tinggi hati baik di internal kepolisian maupun di masyarakat untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan profesional? baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basir, bertugas di Polresta Kendari. Baik, saya akan mencoba menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tadi, khususnya perilaku-perilaku yang menyimpang atau yang tidak sesuai dengan etika di dalam tubuh kepolisian itu sendiri. Jadi di dalam hal penanganan kasus, harusnya dalam penanganan kasus itu harus berlaku adil. Jadi tidak memandang bulu, baik itu kaya maupun miskin, ataupun dengan bahasa lainnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi itu yang tidak diharapkan. Di dalam penanganan kasus harusnya berlaku sama di mata hukum. Kemudian perilaku-perilaku yang menyimpang terhadap di lingkungan masyarakat itu juga salah satu perilaku yang tidak mencerminkan seorang aparat yang mempunyai moto bahwa di dalam tubuh kepolisian itu mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum. Jadi tetap juga menjaga harkam timas. Karena kalau polisi sendiri yang mempunyai perilaku yang tidak sesuai dengan aturan, berarti itu perlu dibenahi lagi. Mungkin perilakunya perlu diberikan bimbingan lagi, bahwa polisi itu harus sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat. Tidak boleh arogansi dan harus tetap selalu berbuat baik, menyapa kepada masyarakat. Oke Pak, berarti kalau misalnya ada dari kepolisian sendiri bersikap berperilaku tidak bijak, mungkin penanganannya itu dibimbing kembali ya? Ya, jadi apabila ada seorang oknum kepolisian yang berbuat atau bertindak tidak sesuai dengan aturan, maka itu pastinya akan mendapatkan sanksi hukum, yaitu kode etik ataukah disiplin yang diberikan tanggung jawab terhadap bagian dari fungsi sub ataukah bidang propam. Nanti dialah yang akan melakukan pembinaan ke dalam terhadap oknum-oknum tersebut. Oke Pak, terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu dalam wawancara ini. Ya mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya Anas, perwakilan dari kelompok 3. Dan saya mau sini berterima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti wawancara kami yang bertujuan untuk tugas kuliah. Mungkin langsung saja ke pertanyaan, bagaimana sebagai Bapak yang bekerja di layanan masyarakat menangani dan mengatasi tantangan tentang perilaku tidak bijak, ketidakadilan, ketidakmampuan dalam mengendalikan diri, sikap negatif, dan arogansi untuk memastikan bahwa
mereka memberikan pelayanan yang adil, efisien, dan ramah kepada seluruh warga. Yang jelas kalau maunya pelayanan publik itu kan harus profesional sesuai dengan tupoksi kerjanya. Jadi pelayanannya itu sama, mau dia tingkat sosial yang lebih tinggi, menengah atau rendah, perlakuannya tetap harus sama perlakuannya. Saya kira itu saja. Ya. Tapi mungkin Pak, misalnya ada anggota pelayanan masyarakat yang memperlakukan ketidakadilan kepada masyarakat lainnya, mungkin solusinya bagaimana itu Pak? Solusinya umpamanya tingkat di kelurahan, umpamanya dia RT, ya pasti ada teguran dari lurah. Dia dikasih teguran dulu, teguran pertama, kedua. Ketika memang dia tetap melakukan hal itu, ya bisa saja dia diganti kan, itu saja. Oh ya, terima kasih Pak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Anas dari perwakilan kelompok 3 ingin mewawancarai pihak pos, dan sebelumnya terima kasih juga kepada Bapak telah meluangkan waktunya untuk bisa melakukan wawancara pada saat kali ini. Langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana pihak manajemen kantor pos menangani kasus-kasus yang melibatkan perilaku tidak bijak, ketidakadilan, ketidakmampuan dalam mengendalikan diri, sikap negatif, dan arogansi di kalangan karyawan untuk memastikan pelayanan yang adil, efisien, dan profesional kepada masyarakat? Mungkin boleh dimulai dengan perilaku yang tidak bijak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi, Pak Aminuddin, kami masuk di kantor pos itu tahun 1985 dan kami dibekali selama 3 bulan untuk melayani publik, bagaimana cara memberikan pelayanan yang maksimal dengan bijak dan tidak arogansi, karena kami sudah dibekali dengan cara apapun yang kami terima dari publik, kami selalu berkepala dingin dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk para konsumen kantor pos. Sejak tahun 1985 kami masuk sampai 2013 kami pensiun dini. Alhamdulillah kami selalu terdepan, dan saya sebagai pelayan di loket, utamanya pelayanan benda-benda pos, metrai, perangko, dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bapak telah menjawab. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.